Mama juga kaget menerima kedatangan tukang ramal hari ini. Masa bertamu ke rumah orang nggak pakai permisi? Main datang gitu aja. Emangnya kita ini siapa? Kamu kan tahu sendiri, Ian. Mama paling tidak pernah mau menerima tamu yang sembarangan. Masih untung mama kamu mau membukakan pintu dan menerima kedatangan siapa namanya tadi? Eli, Om. Eli si tukang ramal kartu. Ya, Ibu Eli itu datang dan mengajak kita semua bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah yang akan muncul dalam hubungan kamu dan anaknya Ana. Masalah dalam hubungan saya dan Ana? Kita semua udah tahu kalau hubungan kamu dan si Ana itu bermasalah. Nggak perlu pakai ramalan kartu segala. Masalahnya sekarang ini sederhana. Kita mau melindungi kamu dari pemburu-pemburu harta seperti mereka. Cukup. Lika, dengar ya. Kamu boleh bicara apapun soal Ana. Tapi jangan pernah sekali lagi kamu bilang kalau Ana itu adalah pemburu harta. Kenapa kamu menyalahkan Mama? Dia kan datang ke sini atas kemauannya sendiri. Malah Mama sudah berbaik hati mau menerima dia. Mama menerima kedatangan Bu Eli supaya Mama bisa menghina dia. Sama seperti Mama menerima Ana pada saat makan siang waktu itu. Ya kan? Siapa yang menghina Ana? Ana sendiri yang mempermalukan dirinya. Di mata Allah, semua manusia itu sama derajatnya. Tidak ada yang lebih hina dan tidak ada yang lebih tinggi derajatnya. Siapa yang ngajarin kamu ngomong seperti itu? Ana. Dia bisa ngomong seperti itu karena ingin disamakan derajatnya dengan kita. Kok Ana sih? Itu kan ada dalam ayat Al-Quran. Gimana sih? Mestinya kamu baca buku kuliah supaya kamu cepat lulus. Bukannya buang-buang waktu pacaran sama pelayan restoran itu. Astagfirullahaladzim. Di dalam rumah ini saya cuma belajar masalah uang, harta, dan martabat. Ana sudah membukakan mata saya, pikiran saya, bahwa dalam hidup ini ada sesuatu yang lebih penting. Sesuatu yang kamu nggak pernah punya, Lika. Apa? Apa yang saya nggak punya? Kita punya segalanya, Yan. Apa yang nggak bisa kita beli dengan uang? Cinta dan kasih. Itu yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang. Sudahlah. Kita hentikan saja debat kusir ini. Kita kan sudah janji sama Adrian kalau kita mencoba untuk mengenal Ana dan keluarganya lebih jauh lagi.
Tapi Mas, kedatangan Bu Eli ke rumah ini semakin membuat saya tidak bisalah menerima keluarga mereka. Bagaimana kalau kita undang mereka kemari sekali lagi? Paling tidak kita harus adil sama Adrian, Ratna. Mas Hasim, mentang-mentang dia orang kaya, seenaknya saja menghina saya. Saya ini datang ke sana baik-baik dan mengenalkan diri. Mereka malah mengusir saya dan mengatain saya ini pemburu harta segala. Kurang ajar nggak coba? Sebel deh. Bajak laut dong, Bu. Memburu harta karun pasti bajak laut. Kamu kira ini lelucon? Saya ini lagi tersinggung dan emosi, tahu kamu? Nah, Bu, bercanda biar Ibu nggak emosi. Marah mulu. Bu, rumahnya Om Andrian itu sebesar apa sih? Sebesar istana ya? Rumahnya bukan saja besar, tapi mewah. Lantainya saja marmer. Marmer itu apaan sih, Bu? Marmer itu batu alam yang sangat mahal, mengkilap. Mobilnya saja berderet. Halamannya seluas lapangan bola. Sebesar lapangan bola. Kalah dong sawahnya Pak Urip di kampungnya Umi. Mereka itu memang orang kaya. Tapi bukan berarti mereka tuh berhak menghina saya. Begini-gini, saya ini kan calon mertuanya Adrian. Seharusnya mereka menghargai saya sedikit dong. Mana sih? Iya ya. Anak kemana sih? Kok belum pulang juga? Kak Ana kan pulangnya sore-sore, Bu. Ana harus tahu semuanya ini. Dan dia harus bicara sama Adrian. Supaya Adrian itu kasih pelajaran sama keluarganya yang sombong itu. Sebel gue. Dar! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana aja sih? Saya nungguin kamu dari tadi. Ada yang mau saya bicarakan sama kamu dan mama kamu. Kita pulang. I am here for you. Astagfirullahaladzim. Udah waktunya zuhur. Kok gak kerasa sih? Mau kemana? Mau sholat. Sholat? Iya, kenapa? Kamu mau ikutan sholat juga? Ya udah, aku di atas ada ekstra sejadah tuh kalau kamu mau pakai. Kenapa? Nggak apa-apa. Saya cuma nggak nyangka saja kalau kamu ternyata rajin sholat. Dulu aku memang pernah ninggalin sholat. Tapi semenjak aku keluar dari musibah, aku berjanji untuk terus bersyukur kepada Allah. Ya udah, aku ambil wudhu duluan ya. Adrian, ada apa sih sebenarnya? Dong, jangan buat aku deg-degan. Emangnya kamu bisa baca pikiran saya? Saya kan punya indera keenam. Artinya kamu tahu kalau sebentar lagi kamu akan jadi Nyonya Adrian. Saya udah bicara sama keluarga saya dan mereka setuju, Ana. Mereka setuju? Mereka merestui? Mereka setuju untuk mengundang kamu dan ibu kamu ke rumah untuk mengenal lebih jauh. Saya mohon pengertian dari kamu, Ana. Mereka nggak membenci kamu. Mereka cuma khawatir, Ana. Kalau kamu menikah dengan saya bukan karena cinta, tapi karena harta. Kalau kamu tahu kan itu nggak benar. Saya mohon kesediaan kamu dan ibu kamu untuk bantu saya, Ana. Bantu saya meyakinkan keluarga saya, Ana. Lo jangan diem aja dong, Ros. Dulu kan dia yang ngejar-ngejar lo. Masa sekarang lo ditinggalin gitu aja sih? Ih, siapa yang diam aja? Orang gue mau ngasih pelajaran sama dia. Gue setuju. Dia emang harus dikasih pelajaran, biar kapok. Rosita. Saya minta maaf.
atas apa yang terjadi hari ini. Loh, emangnya apa yang terjadi hari ini? Ana, tolong ambilkan pisang goreng di bawah ya. Ah, ya, bentar ya. Ayo. Adrian, Ana nggak perlu tahu kalau saya hari ini menemui keluarga kamu. Kenapa begitu, Bu? Soalnya kalau Ana sampai tahu apa yang terjadi hari ini, tuh, dia pasti bisa sakit hati. Kasihan Ananya. Dia itu akan semakin stres kalau dia tahu ibunya dihina seperti itu. Tahu nggak? Saya mengerti. Ingat tuh ya, Ana tidak perlu tahu kejadian hari ini. Oke? Oh, kok balik lagi sih? Lupa dompetnya, uangnya. Bentar. Ana nggak perlu tahu. Jangan sampai tahu ya. Sampai di mana ya tadi pembicaraan kita? Sampai masalah undangan dari keluarga saya untuk Ibu. Ibu bersedia kan? Lah, pasti bersedia lah. Ibu pasti bersedia mau ketemu dengan keluarga calon menantu. Lagi pula itu kan penting, sayang. Sekalian kita akan bicarakan soal pernikahan kalian berdua, ya toh? Pernikahan? Iya. Keluarga kamu kan sudah setuju hubungan kamu dengan Ana. Ya udah, sekalian aja kita bicarakan soal pernikahan, ya toh? Kamu kok kelihatannya bingung begitu? Apa keluarga kamu nggak setuju hubungan kamu dengan Ana? Hah? Halo, Hai Sur, lagi ngapain? baru habis mandi. Ada apa, Ros? Enggak, aku cuma mau minta maaf nih sama kamu. Maaf ya, kemarin aku emosi. Aku mau ke rumah kamu loh, mau ngembalin HP kamu. Kamu di mana sekarang? Udah di tol, udah deket. Kamu jangan kemana-mana ya, tunggu aku. Oke? Bye. Halo, selamat sore. Mbak Rosita ya? Maaf nih Mbak, ganggu. Saya temennya Surya. Surya nyuruh saya nganter titipan buat Mbak. Tapi saya nyasar nih Mbak. Mbak bisa ngasih tahu alamat jelasnya nggak? Di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kenapa sih? Ada apa sih, sayang? Kakak kan mau nikah sama Mas Ian. Selamat ya. Insya Allah doain ya. Tapi kan kakak nggak pernah cerita, kok tahu? Tadi Tino dengar Mas Ian bersumpah buat cepat-cepat nikahin Kak Ana. Bersumpah? Mbak Rosita ya? Iya. Kamu pasti temennya Surya yang barusan telepon kan? Iya. Kalau gitu mari masuk. Gak usah deh Mbak, di sini aja. Ada apa ini? Sebelumnya saya mau minta maaf sama Mbak. Maaf untuk apa? Karena saya udah ngebohongin Mbak. Astagfirullahaladzim. Saya cuma mau minta pengertian Mbak untuk ngejauhin tunangan saya, Surya. Jadi, Surya itu tunangan kamu? Iya, ini buktinya. Kamu kenapa sih tadi pakai sumpah segala? Ya, untuk meyakinkan ibu kamu. Ibu kamu kan nggak pengen kamu dipermainkan dan butuh kepastian. Iya, tapi kamu nggak usah pakai sumpah juga, saya udah percaya sama kamu 100%. Besok malam ya, saya undang kamu makan malam sama ibu kamu. Kok besok malam? Saya bukannya nggak kepengen, saya kepengen banget. Cuman, apa nggak terlalu cepat? Maksudnya kamu udah ngomong sama keluarga kamu, udah? Semakin cepat kan akan semakin baik. Saya jemput besok ya, besok malam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok malam. Iya, dan saya minta Mama menepati kesepakatan kita. Iya jelas dong. Mamamu pasti tak akan lupa. Kesepakatan apa? Kamu ini gimana sih Ratna? Kita kan sudah memutuskan untuk memberikan kesempatan untuk mengenal Ana dan keluarganya lebih jauh lagi. Ya kan Adrian? Acara besok bukan untuk berkenalan, tapi untuk membahas rencana pernikahan saya. Apa? Rencana apa? Dulu, besok kamu saya angkat sebagai penanggung jawab untuk acara makan malam. Waduh, hebat. Terima kasih, Den, atas kepercayaannya. Saya jadi pembawa acara makan malam besok. Kalau saya, Den? Kamu jadi asisten ya? Terima kasih, Den. Nah, ini ada daftar makanan kesukaan saya. Ada nasi putih, opor, sama empal. Semuanya makanan kesukaan saya. Catat ya. Tapi, Den, kalau Nyonya Besar mengadakan acara makan malam, makanannya yang high class, Den. Seperti di hotel-hotel bintang 5. Terserah lah. Pokoknya yang ada di sini harus ada besok. Ya? Nih. Jangan lupa es kelapa muda, oke? Siap. Sanggup? Sanggup, Den. Soal kecil, es kelapa muda kan, Den? Bagus. Es kelapa muda, gue juga tahu. Kelapa muda. Masih pakai menawarkan kesempatan sekali lagi. Jadinya gimana nih? Tenang, kamu tenang dulu, nggak usah panik begitu. Bagaimana nggak panik? Mas dengar sendiri kan apa kata Adrian? Acara besok malam itu bukan hanya sekedar basa-basi Mas, tapi mereka akan membicarakan soal pernikahan. Artinya Adrian itu akan tetap menikahi perempuan yang kampungan itu. Batalin aja mah rencana untuk besok. Tidak. Tidak. Acara besok tidak boleh batal. Ana dan ibunya harus datang kemari. Dan saya akan pastikan kedatangan mereka besok adalah kedatangan terakhir mereka kemari. Mas. Assalamualaikum. Udah ada orang. Oh, Fitri. Sudah siap kamu? Ada apa, Fit? Kamu marah ya? Maaf deh, Fitri. Kan Om cuma telat 30 menit, Fit. Fitri nggak marah, Om. Tapi Mama bilang acara jalan-jalan hari ini batal, Om. Batal? Kenapa? Mama nggak enak badan. Oh, Mama sakit. Fitri? Iya, Ma. Fitri dipanggil Mama tuh, Om. Fit, kok Om nggak diajak masuk? Mama bilang Fitri nggak boleh ajak Om masuk. Fitri? Iya, Ma. Udah dulu ya, Om. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Kok tiba-tiba saya nggak boleh masuk ke dalam? Pasti ada nggak beres ini. Sur. Lu tuh gimana sih? Sehari jatuh cinta, sehari patah hati. Kayaknya sudah nasib gue, Yan. Setiap kali gue dekat sama cewek, pasti selalu ada aja halangannya. Lo sih enak, Yan. Lo punya segalanya. Mobil ada, tampang ada, semua ada. Cewek mana yang mau nolak lo, Yan? Wah, ini nih. Ana tuh nolak gue mentah-mentah, tau nggak? Gue nggak dikasih kesempatan sama sekali. Tapi, lu tuh harus maju terus, pantang mundur, Taya. Jadi, kalau begitu gue harus maju terus pantang mundur begitu, Yan? Yoha. Lu tuh harus hakul yakin. Lu melakukan segala sesuatu tuh harus dari hati nurani. Begitu pas orangnya lewat,
Terus dia bilang, kalau memang Ance, ini buat kamu. apa nih? Itu majalah khusus Cencen beliin buat kamu. Cencen bisa aja. Pernikahan itu harus disiapin dari jauh-jauh hari, Ce. Jangan dadakan. Nah, di majalah itu tuh komplit banget isinya. Dari pakaian pesta, dekorasi, sampai catering ada semua. Kalau soal catering, Ana, kamu nggak usah khawatir, nggak usah pusing-pusing deh. Soalnya kita-kita di sini siap untuk membantu pernikahan kamu loh. Hai Ibu, orang belum ada rencana pernikahan kok. Nggak perlu rencana. Kamu emang nggak perlu bikin rencana. Kan semuanya udah jelas. Kamu tinggal nentuin harinya. Jadi. Enggak, hubungan saya sama Adrian tuh masih jauh. Masih banyak yang harus kita perbaikin dulu. Ada yang lihat majalah perkawinan nggak? Tadi ada tamu yang ketinggalan majalah perkawinan gitu. Yang ini? Oh, iya. Makasih ya, An. Cen. Majalah boleh nemu aja, ngaku-ngakunya pakai beli. Astagfirullahaladzim, Rose. Kemarin kamu kemana? Katanya mau datang mau ngembalin handphone. Tapi saya tungguin sampai saya ketiduran dan nongol-nongol juga. Mana handphonenya? Itu handphone kantor. Kelewatan kamu, Rosi. Nih HP-nya. Kemarin mobil saya mogok. Udah gitu, saya kan juga emosi. Siapa sih yang gak emosi? Pacarnya dapat SMS dari cewek lain. Kan saya sudah bilang, ini handphone kantor. Hanya untuk urusan kantor, Ros. Rosita siapa sih? Rosita? Rosita mana? Itu loh, yang ngasih SMS ke kamu. Terus pakai janjian segala pagi ini sama kamu. Oh, Rosita yang itu? Itu Rosita itu pelanggan di toko CD saya, Ros. Dan hari ini memang ada rencana untuk nganterin pesanan CD-nya dia. Cuman mau nganterin CD. Sudah jam 1. Saya duluan ya. Dia pikir gue bego apa? Bisa aja dibohongin seenaknya. Nggak tahu. Gue tuh tahu lagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pasti Fitri ya? Iya, siapa nih? Ini Om Surya, Fitri. Ada apa, Om? Bagaimana keadaan Mama sekarang? Sudah agak baikan? Halo? Halo Fitri? Sebenarnya Mama nggak sakit, Om. Nggak sakit? Kalau nggak sakit kenapa dibatalin janji kita untuk jalan-jalan hari ini, Fit? Nggak tahu. Om bikin marah kali. Bikin kesal. Fitri? Udah dulu ya, Om. Siapa yang telepon? Temen, Ma. Ayo Fitri, jangan bohongin mama ya. Ingat, Allah nggak suka sama anak yang suka bohong. Om Surya, Ma. Lain kali, kalau Om Surya yang telepon, kamu jangan ngomong lama-lama ya. Mama kenapa sih? Ma berantem ya sama Om Surya? Enggak. Mama ngerti sih kalau hari ini kamu kecewa karena jalan-jalannya nggak jadi kan. Tapi kamu juga harus ngerti. Karena kita nggak boleh ngambil hak orang lain. Ya. Di Bandung, udaranya dingin ya? Nggak kayak di sini. Panas. Bukan dingin, tapi sejuk. Oh iya, sejuk ya. Kamu masih sering ketemu-ketemu sama teman-teman kamu nggak? Ya masih lah, aku kan tiap minggu balik ke Bandung. Berarti sering juga ya. Iya, mama aku kan masih di sana. Aku di sini sama papa. Tin, kamu mau nggak kalau saya ajak keliling Jakarta? Lu dicariin nama Bu Ida tuh? Bu Ida? Iya, katanya dia mau ngomongin soal
ulangan apa-apa gitu, nggak tahu. Mendingan lu buruan ke sana deh. Tin, sebentar dulu ya. Hai. Anak baru ya? Iya, saya baru seminggu sekolah di sini. Oh, pantesan masih mau ngeladenin Adit. Apa? Aduh, semua cewek tuh udah tahu lagi kalau dia tuh playboy. Jadi semua cewek di sini udah nggak mau ngelayanin dia lagi. Udah banyak banget sih korbannya. Adit playboy? Gue sih sebagai sesama cewek sama lo. Jadi gue nggak mau lu disakitin kayak cewek lainnya. Jadi mendingan lu hati-hati aja deh sama dia. Soalnya dia tuh ular berbisa. Habis manis apa dibuang. Bu, Ya, ibu manggil saya? enggak. Siapa yang manggil kamu, Ye? Oh, jadi ibu nggak manggil saya? Enggak. Oh, ya udah. Misi, Bu. Yuk. Adit, saya Tin. Tunggu ya. Fa, sebentar ya. Saya mau ke sana dulu. Oke. Ada apa lagi, Dit? Obrolan kita kan kemarin belum selesai. Obrolan soal apa? Saya pengen ngobrolin soal ajakan saya. Minggu ini kamu ada acara? Minggu ini saya masih ke Bandung. Kalau lusa? Lusa, ada les. Besok pasti bisa dong. Besok. Besok. Tin, kamu nggak usah cari alasan gitu deh. Bilang aja kamu mau jauhin saya ya kan? Enggak kok, Dit. Jangan bohong. Kamu takut karena saya ini playboy kan? Apa kamu takut karena saya ini suka nyakitin cewek? Suka mainin cewek? Itu semua fitnah, bohongan. Dan saya tahu siapa yang fitnah saya. Siapa? Yang fitnah saya, Sherry. Cewek yang udah lama ngejar-ngejar saya dan marah karena nggak saya ladenin. Tapi terserah kamu. Kalau kamu lebih percaya sama dia, silakan. Saya janji nggak akan ganggu kamu lagi, oke? Adit, tunggu deh. Saya bukan tipe cewek yang gampang makan gosip kok. Besok saya nggak ada acara. Oke, besok berarti jadi dong. Ketemu besok ya. Dadah. Dasar ular kepala dua. Masih punya nyali juga dia ngikutin si Tina itu. Shadow kenapa sih? Ngapain lo ngintipin si Adit, ha? Gue kirain lo udah gak peduli sama si Adit. Dulu aja. Si Adit deketin lo, malah lo tolak mentah-mentah. Sekarang Adit deketin cewek lain, lo malah jelas nggak jelas gitu. Apa sih mau lo, ha? Boleh tuh. Lagi dong. Lagi dong. Woi, gimana sih orang lagi sibuk kamu malah enak-enakan baca? Nih anterin nih minuman ke meja 2. Adrian jangan diganggu. Dia lagi belajar untuk ujian semester. Apaan? Semester? Semester. Semester itu masa kuliah. Oh. Jan, saya ini harus kelarin buru-buru kuliah supaya bisa cepat cari kerja. Udah cari kerja, dapat duit deh supaya bisa ngidupin keluarga. Bener kan, An? Kamu nggak mau dong punya suami cuma jadi pelayan restoran? Kamu tuh udah kaya, Mas Ian. Hartamu dimakan 7 turunan juga nggak bakalan habis, tau nggak? Masih aja mikirin kerjaan deh. Dan Chan, kerjaan itu adalah tantangan hidup. Nah, hidup nggak ada tantangan, bosan. Hayo, ini lagi ngapain di sini? Di depan banyak tamu kok malah pada ngerumpi.
Pasti kamu ya. Pasti kamu kan komandan rumpinya? Adrian, Ana, Ibu cuma mau ngingetin kalau sekarang udah jam 5:30 loh. Astagfirullahaladzim, udah 5:30, Yan. Katanya hari ini kalian izin pulang cepat. Untung ibu ingetin kalau nggak bisa gawat. Memangnya ada acara apa sih? Ana mau ketemu sama calon mertuanya. Yan, nggak usah diumumin kenceng-kenceng gitu dong, malu. Biarin aja biar semua tahu kalau saya ini calon suami kamu. Isi, numpang lewat buat calon istri saya. Mau ke rumah calon mertua. Isi. Isi. Yan, malu. Benar-benar pasangan serasi. Cincin jadi ngiri deh. Ya Allah, yang maha dekat dan maha menatap. Allah, malam ini saya diundang lagi Allah sama keluarganya Adrian. Tolong ya Allah, semoga nanti mereka semua sayang sama saya ya Allah ya. Sayang sama ibu. Semoga nanti semuanya berjalan lancar. Terus mereka baik sama saya ya Allah, sama ibu. Allah, lindungilah kami ya Allah. Karena semua ini tidak mungkin ya Allah tanpa pertolongan-Mu. Terima kasih Allah. Kapan-kapan Tino diajak dong lihat rumahnya Mas Ian. Umi juga ya? Umi kan belum pernah ke istana dan Ian ya. Siapa bilang saya tinggal di istana? Ibu bilang rumahnya Mas Ian semoga istana. Iya, terus katanya halamannya besar sekali, sebesar lapangan bola. Kalah dong sawah-sawah di kampung Umi. Ada-ada aja. Nanti kalau saya sudah nikah sama Ana, Tino boleh datang kapan aja Tino mau. Nginep boleh nggak? Silahkan. Terus Umi gimana dong? Umi ikut kerja ya sama Den Ian sama Neng Ana ya? Ya boleh ya. Jangan dong, Mi. Nanti kalau Umi kerja sama Kak Ana, nanti siapa yang jagain Tino? Astaga, kamu sudah di sini, Yan? Maaf ya Ibu terlambat, abis salonnya antri sih. Oh, nggak apa-apa. Ana juga masih ganti baju. Loh, Ana baru pakai baju? Gimana sih si Ana nih udah jam 7? Ana! Semangat banget. Ya mau jadi pengantin siapa ya nyalon ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo mari, silakan. Mari, apa kabar Ana? Baik, alhamdulillah Tante. Oh. Yan, kamu ajak Ana ya keliling rumah kita. Iya. Ana kan harus membiasakan diri. Suatu hari nanti kan Ana akan tinggal di sini. Nah, sekarang kita akan bisa bicara lebih tenang. Sebagai orang tua yang sama-sama memikirkan masa depan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ayo, silakan. Wow, kamar kamu bagus banget. Kamu pernah ke Australia? Iya. Diajak waktu masih kecil. Ana. Kamu lihat itu. Figura kosong? Kosong. Sebenarnya figura itu disiapkan untuk foto pacar saya. Tapi pacar saya pelit. Bukannya pelit, pacar kamu tuh nggak punya foto. Punyanya sih foto kecil, ukuran KTP mau. Mau? Tapi lagi gini. Nggak apa-apa, janji. Ana, kamu udah lihat perubahan keluarga saya ke kamu kan? Alhamdulillah ya. Ya.
Saya yakin suatu saat mereka pasti akan sadar bahwa tuduhan dan kekhawatiran mereka itu sangat tidak beralasan. Saya merasa menjadi pria yang paling beruntung. Maaf, Den. Ada apa, lo? Den, ada masalah di dapur, Den. Ada apa? Ada masalah di dapur. Iya, kamu ini ada-ada aja. Kok bawa gosong sih? Opornya gosong, Den. Kelamaan digodok. Maaf, Den. Soalnya saya dikasih tanggung jawab sama Aden kan. Jadi saya masak sendiri. Terus ntar malam makan apa? Saya bisa beli di tikungan itu, ada restoran Padang. Asal Aden mau ngasih ininya aja. Ya udah cepet deh. Nggak perlu, masih ada waktu kok. Emangnya kamu mau masak? Nah, kita. Kita? Kamu masak, saya ajarin, ya? Motif Anda sudah jelas. Anda mendesak Adrian untuk segera menikahi Ana karena Anda tidak sabar kepingin jadi orang kaya. Iya kan? Anak Anda dan Anda sudah mempengaruhi anak saya. Memanfaatkan Adrian untuk melawan keluarganya sendiri. Saya kira saya datang kemari untuk merencanakan pernikahan anak saya. Tapi kalau saya datang kemari hanya untuk dihina lagi, permisi. Tunggu. Anda jangan pergi dulu. Kami tidak mau kunjungan Anda sia-sia, Bu Eli. Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Maksud kalian apa? Ini kan yang Anda inginkan untuk pernikahan itu? Uang. Saya tidak mengerti maksud kalian. Uang ini untuk apa? Ya untuk Anda. Untuk saya. 10 juta rupiah. 10 juta untuk saya? Dengan satu syarat. Anda harus menjauhkan Adrian dari Ana. Kalian semua mau membeli saya dengan uang, iya? Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kenapa? Masih kurang? Anda tinggal bilang sama saya. 20 juta? 50 juta? Saya akan segera mempersiapkannya. Asal dengan satu syarat. Jauhkan anak saya dari anak Anda, mengerti? Dan lupakan soal pernikahan ini. Kalau Anda menolak tawaran ini, Anda akan kehilangan segalanya. Sebab kami akan memastikan Adrian tidak akan menikahi Ana. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Lagi pula ini kan yang Anda inginkan. Ambil. Ayo ambil. Ambil.